Bukan ordernya low vapor lagi, harapannya seperti itu. Betul. Nah, terjadi apa? Jadi ini alhamdulillah tercapai Ki. Jadi saya sekarang sudah dengan beberapa agensi sudah kerja sama, ya kan, secara profesional. Yeah. Terus beberapa business owner juga sudah sangat akrab dengan saya. Bahasa Inggris translate Google. Translate Google tidak mantap. Bagus nih sekarang anunya terus Google ya. Jadi malah seandainya ndak pandemi gini, adalah lo bilang sih nggak usah bikin kan kantor. Saya dulu tahun 2010 pernah sedikit banyak belajar tentang customer satisfaction. Apa itu? Kepuasan pelanggan tah. Oh. Customer satisfaction itu kan ada dalam apa? Dia menjadi bab dalam pelajaran hospitality sebenarnya. Iya. Customer satisfaction. Ya semua bisnis membutuhkan itu sebenarnya. Betul. Saya sih kemudian setiap bulan kan saya evaluasi. Yeah. Apa yang kemudian buat orang mau beli ke saya, ya kan? Jadi saya cek semua chat-chatku apa, saya cek bahkan sampai sekarang tuh sudah ada beberapa restoran ada di Maroko, ada di Kanada, ada di Modesto. Apa itu? Apa itu? Itu restorannya itu. Restoran makanan aja semua. Iya, restoran makanan. Maksudnya di Kanada. Di mana lagi? Di Maroko. Di Inggris ada. Prancis, Swiss. Jadi setelah saya evaluasi ternyata mereka beli itu dari caraku kemudian memberikan pelayanan lah. Sotak dia bilang oh bagusnya kasih begini mau coba. Oh, dikasih maksudnya insight begitu deh. Insight deh. Iya, advice lah. Bahasa anak insight deh. Malah saya nanya, saya berani bertanya begini. Apa yang kamu kasih laku? Tapi ada itu di sana dari apalagi mood to mood nih, dari mulut ke mulut. Mau tambah bahasa Inggris baru bahasa Inggrisku. Dari mulut ke mulut di sana. Enggak jadi apa? Nah penting juga sebenarnya buat teman-teman yang berprofesi apapun termasuk graphic designer dan apapun sih semuanya untuk ya kalau memang kita mau pilih satu bidang keahlian dan memilih satu profesi memilih untuk ahli di bidang tertentu dan lupa untuk kasih hatam dulu career planning tak perencanaan karir tak. Maksudnya bagaimana itu? Dalam artian begini contoh ya. Saya mau mulai pekerjaan graphic designer itu dari Fiverr pertama sekali itu. Nah itu hari setelah beberapa orderan, ya kan, saya coba matangkan perencanaan karir itu di Fiverr. Gitu. Apa itu? Bukan di Fiverr, perencanaan karirku terkait dengan profesi ini gitu. Profesi grafik. Saya mau kemana sih? Saya mau jadi apa gitu. Jadi aku cor-cor. Ternyata begini, dari niche yang saya masuki, niche menu desain menu restoran, ya kan, saya kemudian melihat ada beberapa tipikal buyer yang saya ketemui. Yang pertama business owner, yang kedua agency. Oh, beda cara komunikasinya itu ya? Beda cara komunikasinya. Oh. Gitu. Jadi ya kayak begini jadi saya bikin nih planningku. Oke, sekitar tahun 2019 itu saya harus ketemu dan bermitra dengan agensi. Oh, itu yang bikin tuh? Itu faktor kalinya di situ. Saya pertanyaannya kalau agensi bagaimana pembayaran harganya dibanding business owner, mahalnya yang mana? Business owner sih. Business owner. Iya. Boleh tahu kalau enggak mau dijawab terserah nih. Berapa $dolar biasa satu desain itu? Malu Kak. Di Fiverr. Fiverr. Iya, Fiverr. Oh, kalau Fiverr kan terbuka gitu. Ya, terbuka gitu. Iya. Kalau Fiverr itu sebenarnya ini opiniku Ji. Iya. Opiniku. Karena Fiverr itu market. Dia kan banyak bayar. Iya. Ya kan ibarat pasar. Iya. Jadi di situ orang kasih nego-nego terus ada persaingan tentunya. Ya kan? Sayangnya karena dia marketplace berarti kita tidak bisa hindari perang harga di situ. Jadi berapa ini?
Paling murah $5. Paling murah. Paling mahal? Beda sedikit ya. Paling mahal. Jadi orang 5 sampai berapa? Paling mahal mau? Satu desain. Ya, paling mahal. Paling mahal pernah tercapai berapa? Satu desain. Satu desain. Satu desain yang diselesaikan 15 menit $350. $350. Ya, saya dapat. Berapa $350 itu di? Sekitar saya kalkulator dulu di penonton $350 dikali 14.500. 5 juta 15 menit. Ngeri. Trading belum tentu dapat begini ini. Dengan modal 10 juta. Apa dia saya bilang itu aja kalau orang luar kan sebenarnya fair-fairan ki. Ya. Dalam artian kalau nasuka mungkin. Saya begini, kalau saya selalu bilang sama Odi, sama teman-teman graphic designer yang lain bahwa saya itu newbie loh di graphic designer. Jadi Agustus nanti ini baru masuk sudah pas 3 tahun. 3 tahun di desain di dunia ini gitu kan. Saya masih merasa newbie. Masih pemula sekali ya. Iya. Kayak gitu. Apa sebenarnya tadi? Maka saya harus tahu bahwa kalau saya newbie, desainku ini yang jelek ini, dia selalu kayak bilang begitu. Desain saya jelek-jelek desain itu sebenarnya, ya kan? Kalau mau dibandingkan sama Odi keren sekali desainnya untuk dibandingkan saya. Kalau saya sih untuk misalnya bicara desain toh, kan ada. Kalau saya sih di sini ada tuh konsepnya itu kita ada logikanya, etika dan estetikanya. Ya. Logika yang secara fungsional, tepat sasaran tidak. Misalnya taruhlah kita genre misalnya desain apa ya, desain brosur tapi kita kasih masuki di desain menu, pasti beda ki anunya. Kan biasa begitu toh. Tidak logis ki ceritanya. Terus kalau desain secara estetikanya, ada orang bilang bagus memang desainnya, bagus tapi mau kau beli? Belum tentu. Ya, betul. Toh? Betul. Nah, etikanya ini soal pertanggungjawaban sosialnya. Betul. Nah, di situ itu prinsip di kita di Kampung Merdeka itu 3 itu dipakai. Jadi keluar unsur ini harus terpenuhi semua. Betul. Karena kalau secara etika utama apalagi kita yang kan ada undang ITE apa betul, kan. Betul. Dalam artian yang kita terapkan di Kampung Merdeka itu juga mungkin secara langsung atau tidak langsung itu pun yang berlaku di dunia kreatif. Makanya kalau saya sih secara sederhana bahwa karena ya saya simple jadi graphic design ke sama cari duit. Ya. Maka saya jual desain ke orang tidak tahu desain lah. Betul. Jadi itu artinya tembakannya secara logis nih, fungsional saja toh. Karena kalau bicara estetika kan jadi seniman kan bagus juga, tapi harus kau memang dapatkan nanti orang yang punya selera sama seperti seleramu gitu. Betul. Yang setuju dengan bahwa ini kau buat secara rumit, ini indah, ini karya seperti sama aja dengan lukisan toh. Betul. Ada marketnya tersendiri. Kau di dalam bisanya miliaran, tapi kalau orang biasa apa yang dia bikin? Betul. Masa itu pisan di plaster harganya berapa? Ya betul. Dan apa ya? Selama saya pun belajarnya begitu. Dalam artian saya dikasih kak satu proyek yang nilainya buat saya wahmi. Ya kan? Wahmi. Praktis itu ada tanggung jawab lebih yang harus kita keluarkan, yang harus kita keluarkan yang mengerjakan itu gitu. Dalam artian totalitas nih. Jadi maksudnya memang sampai anak-anak kalau kita memang kerja secara desain biasa sama aja sebenarnya. Saya juga bilang di Kampung Merdeka begitu Tonji bilang bicara desain masih banyak sih brand yang desainnya bagus sekali. Betul. Toh? Tapi kita hanya tepat sasaran saja. Hanya saja mungkin beberapa teman-teman yang punya profesi yang sama belum sampai di pemahaman itu. Tapi ada memang juga orang fokus estetika, laku juga mahal. Laku, iya. Tapi luar negeri lakunya. Iya. Kalau pelaku di sini. Dan ada tonji jelek-jelek apa ya tidak bagus-bagus amat, estetika tidak bagus tapi laku tonji. Ya ada pasarnya masing-masing. Ada pasarnya masing-masing. Ya, begitulah dunia kreatif. Terus begini Om, ini kan mau bicara soal bermitra. Ini silahkan dikonfirmasi karena sempat Odi bilang silahkan tanya langsung ke orangnya. Jadi soal namanya kan bermitra itu ego itu yang harus dikesampingkan. Iya. Odi selama ini kan mainnya di apalagi local wisdom. Mainnya di sini Indonesia lah mainannya.
Bang Jack sendiri selama ini kan mainannya di Viper, kliennya di luar negeri gitu ya. Iya. Dan apa alasannya kenapa mau bergabung? Karena saya tidak tahu bagaimana caranya jual desain grafis di lokal. Itu sih. Jadi ya itu yang kelihatan lah ya. Ya kelihatan lah. Yang tidak dari kelihatan masih banyak deh. Buka bajunya. Tapi ini juga supaya bisa menginspirasi teman-teman, karena ada juga kasihan ini anak-anak mungkin mahasiswa kah, atau bukan juga mahasiswa putus sekolah mau juga bikin bisnis tapi mau bermitra sama temannya, kan biasa sih itu bilang kamu punya apa yang dileburkan, misalnya apakah penghasilan dari Viper dileburkan ki masuk bersatu di Menang atau terpisah ki? Saya bersyukurnya bahwa sebelum jalan sama Odi di Menang, ada beberapa bulan saya berkelahi dulu. Jadi berkelahi dalam tanda kutip ya. Dalam artian ya tuburkan gagasan segala macam. Berapa bulan itu? Ndak maksudnya ndak sebentar, bukan seminggu itu kan? Hampir setahun kayaknya. Oh. Jadi tapi karena saya dan Odi berada di payung komunitas yang sama. Jadi lebih di depan keinginan untuk masing-masing belajar. Bukan jadi partai yang sama enggak, Ji? Bukan jadi partai yang sama. Bukan. Iya. Ya, di TDA maksudnya. Oh, iya. Ya, oke. Odi TDA, gitu, ya. Odi TDA, saya TDA. Ya. Jadi tahu ya kan teman-teman tadi begitu, Om belajar dulu. Ya. Jadi bagaimana Pak ini? Apakah dileburkan atau tidak? Tidak. Jadi fokus pekerjaan ini di rumah. Kan ini bagaimana caranya nanti manage Ki? Kan ada waktunya pada saat yang sampai masuk kantor masih mengerjakan untuk klien luar, sementara posisi di kantor. Itu bagaimana? Saya biasanya kalau ada deadline di luar Menang, saya izin tidak ke kantor. Izin tidak ke kantor? Iya. Karena ambience suasananya beda nih. Tapi itu dikomunikasikan di awal. Saya komunikasikan. Jadi teman-teman kalau ada seperti mau gabung seperti itu, jauh lebih bagus di awal Ki memang kasih fix akadnya. Kasih fix akadnya. Apa yang dan termasuk tadi bilang bisa saya izin tidak masuk kalau saya punya pekerjaan. Iya. Itu disepakati. Jadi seperti itu. Lebih ke gentleman agreement sih sebenarnya, dalam artian etika ini. Iya, artinya enggak minimal bukan jadi hitam di atas putih, tapi dibicarakan di awal. Dibicarakan di awal bilang bersedia aja kok kalau saya begitu nanti. Iya. Itu di awal. Jangan sampai saya bilang perasaan dulu udah bilang begitu, tiba-tiba berubah. Kan begini, nalar-nalarnya misalnya lah. Contoh. Sebelum kita gabung misalkan, penghasilan kita punya masing-masing punya penghasilan. Ini contohnya contoh masing-masing orang, karena kan ada orang kan terjadi begini juga. Ini bisa sangat menginspirasi ini. Betul. Ya, terus masing-masing sudah punya penghasilan X. Iya. Ya kan? Terus kita mau memulai sesuatu yang masih nol. Betul. Ya kan? Ya semua orang pasti mau X-nya bertambah. Iya. Dan semua saya pikir semua orang pun akan sulit ki untuk mau mengurangi X-nya ini untuk supaya ini tidak nol. Makanya ini harus diperjelas memang di awal. Dia kasih jelas memang. Iya, dan waktu kita bangun Menang di awal itu memang ini sudah dalam artian digamblangkan bahwa masing-masing saya misalkan kan 2 tahun mengerjakan beberapa proyek di luar, ya kan, secara etis bahwa ini tidak bisa dicampuri di Menang. Tidak bisa digabung, bukan digabung. Bisa digabung. Okay. Kecuali apa itu? Saya bikin pernyataan. Semua proyekku saya kasih Menang dah. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana Pak maksudnya? Oh kalau seperti misalnya taruhlah ada proyek lagi mungkin datang bersamaan. Oh kasihkan anak cepat di Menang. Biasa begitu atau enggak Ji? Masih dikerjain saja semua. Kalau di Fiverr. Apa itu? Kalau dari Fiverr pesanan semua. Di Fiverr kan begini Om. Saya tuh sebenarnya perencanaan karirnya tidak berlama-lama di Fiverr sebenarnya. Maunya kemana? Jadi dari Fiverr itu goalsku adalah saya harus punya jaringan di luar gitu ya.
ketemu beberapa agensi, terikat kerjasama, ketemu beberapa business owner, terikat kerjasama. Lalu jadi kemudian bukan ordernya low vapor lagi, harapannya seperti itu. Betul. Nah, terjadi apa? Jadi ini alhamdulillah tercapai Ki. Jadi saya sekarang sudah dengan beberapa agensi sudah kerjasama, ya kan, secara profesional. Yeah. Terus beberapa business owner juga sudah sangat akrab dengan saya. Bahasa Inggris translate Google. Translate Google tidak mantap. Bagus nih sekarang anunya terus Google ya. Jadi malah seandainya ndak pandemi gini, adalah lo bilang sih nggak usah bikin kantor. Maksudnya bagaimana dia itu? Apa tawarkan? Apa nilai tawarnya? Pokoknya dia bilang begini. Kalau kau buka kantor sini saya fasilitasi kok. Terus apa dia dapat apa? Gabung di perusahaanku. Oh, gabung saya lagi. Jadi orang kedua lagi. Jadi apa? Jadi subnya tuh. Oh. Ada. Oh, maksudnya di luar negeri ini. Di luar negeri ini. Oh, negara mana tepatnya? Amerika. Sebentar, Timor Leste atau Singapura, bilangnya begitu. Saya bilang apa nah, obrolan itu, pembicaraan itu sudah ada setelah menang. Oh, sudah ada sebelum menang atau setelah ada menang? Menang ada, saya ditawarin untuk ke Amerika. Iya, saya bilang fokus bicara desain produk ini, menu saja atau lebih luas lagi? Lebih luas Ki. Lebih luas lagi. Oke, lanjut. Lebih luas Ki. Jadi saya bilang, makasih banyak. Saya sementara nyaman dulu untuk seperti ini saja. Yeah. Ada tanggung jawabku di menang. Saya juga harus temani Odi gitu. Jadi kalau saya boleh bilang Om, alasanku mau gabung sama Odi, saya enggak sentuh apa kulit dari temanku satu ini, tapi enggak tahu kenapa kayak harus kak support kok. Frekuensinya dapat tuh gitu. Dapat ke frekuensinya. Dapat ke frekuensinya dalam artian nak kasih turun sekali egonya Odi itu. Ya, begitu. Yang membuat saya kemudian harus turunkan egoku memang. Jadi memang itu teman-teman kalau mau kerjasama, ego dulu dikasih turun bersamaan tuh. Tapi ada orang juga memang juga tipikal yang suka cari orang egonya tinggi begitu. Memang ada orang suka tipikal yang penting kau tunjukkan apa yang ku kerja, tunjukkan mas saja. Kau yang pimpin, kau artisnya. Ya, yang penting kan jelas siapa aja. Yang penting kan selesainya berkelahinya dulu. Yang penting berkelahi di awal selesai deh. Iya, kalau saya sih begitu. Tuntas gitu. Jadi ini di Amerika ditolak karena mau tetap bersama menang. Bukan jadi tolak Om. Iya, dipending. Nanti bilang Jaya nanti pilih lihat beres pini apa iya, gitu beres kan. Pandemi intinya. Kapan beresnya toh? Dan beres pi juga menang. Ya, menang sudah berkibar bagus Ki. Visinya menang apa memang? Mau kayak Steve Gerrard sebenarnya. Dia menjadi agensi periklanan. Agensi periklanan. Iya, skalanya internasional. Kalau teman-teman lihat Instagramnya Steve Gerrard ya gila. Karena Steve Gerrard itu kan dia fokus sama di konten. Jadi dia bikin video iklan yang betul-betul pakai robot, pakai mekanikal, keren sekali lah. Pokoknya dia shootnya ke objek objek produk toh. Yeah. Itu hal-hal yang kayak bagaimana misalnya ini pizza pizza gitu. Pizza dibelah. Itu begitu pizza dibelah itu seolah-olah kita itu berada di berjalan situ. Di atas pizza itu. Kita yang belah itu pizza. Iya, seolah-olah kita berjalan di tengah pizza yang terbelah. Nah, itu kamera dikasih begini. Wah, itu keren sekali. Sumpah. Jadi mau harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan itu harapannya sebelum ke sana berkantor apalagi sebesar dulu menangin itu kasih berhasil kira dulu mencapai mimpinya. Oh, bukan. Apa? Menang yang jadi seperti itu. Menang jadi seperti itu toh? Iya. Nah, itu apalagi namanya? Kita bicara soal kan objek ini cukup emosi kemarin di sosial medianya di Facebook khususnya tentang ada perusahaan yang buka lapangan kerja yang
Dia cari satu orang bisa desain grafis, bisa desain videografis, bisa video editor, bisa aja. Video lain. Kenapa sampai seemosi itu? Kelihatan emosi di? Iya, kan begitu Ki. Jadi kita sosial media harusnya berpura-pura mengikuti dramanya. Karena kalau karena kapan Ki ikuti logikamu tuh kayak ndak seru Ki gitu. Setuju. Karena kita butuh juga drama-drama seperti itu. Betul. Ya, betul sekali. Makanya kan captionnya agak drama sekali. Iya. Picah matamu, hantam menjalankan. Padahal saya tidak segarang itu. Gini Om, lagi-lagi bahwa jadi saya itu kan digabung di beberapa grup teman-teman kreatif juga gitu kan. Dan setiap kali ada hal-hal seperti itu menjadi bahan tertawaan ya kan, karena jadi meme lah, jadi apa atau kayak gitu. Saya sebenarnya greget Kak, karena lagi-lagi bahwa kita ini sebagai pelaku kreatif itu kayaknya masih punya PR yang besar, PR yang banyak untuk memahamkan orang bahwa kerjaan kreatif itu tidak seperti apa yang kemudian teman-teman lihat di luar gitu. Dan diklik-klik saja. Klik saja, ya kan? Klik desain pakai Word misalnya kan, Word di print. Kan diklik saja, di copy paste gitu. Iya. Banyak di internet. Bisa aja. Banyak di internet. Sama itu hari pernah dapat hampir dapat koin Indonesia tuh. Pas saya kasih harga, kecil lagi. Mundur. Dan anu gitu. Kan bisa jadi kerja mi pada kan. Dalam hatiku, oh iya cocok nih. Bisa jadi memang diklik-klik gitu kan. Cuma kan apa ya, jadi saya kalau ku renung-renungi bahwa enggak belum masih besar PR, masih banyak PR tak ini. Jadi artinya pekerjaan desain tidak seperti segampang itu ya. Bisa jadi dapat yang langsung ada enggak kira-kira orang all in gitu, bisa ada. Maksudnya bagaimana? Bisa mi desain grafis, bisa mi take video, bisa mi apa lagi namanya? Bisa sih sebenarnya bisa. Cuma proses produksi pasti lama. Iya betul ya. Saya yakin. Ya kan? Dan biasanya tuh mau begitu, mau cepat itu jadi orangnya. Iya, ya kan? Bisa jadi sebentar sore. Yang ada foto, ada videonya juga nah. Iya. Ada reelsnya, ada IGTV-nya. Iya. Belum lagi minta efek-efek animasi. Bisa besok. Iya, baru itu nasur ya, baru ada sediakan PC Dewa nih. Tidak, itu juga kasihan. Jangan kan itu mau ditanya di briefnya saja. Kadang masih tidak lengkap tidak jelas apa tujuannya gitu kan. Jadi kalau biasa kan kalau menang itu ada yang mau pakai kita punya service, kita meeting dulu gitu kan. Kita meeting kemudian kita tanya betul-betul briefnya apa gitu. Sedikit sekali yang tuntas sampai ke goal realnya gitu. Padahal sebenarnya goal realnya sederhana meningkat ke penjualanku. Itu saja. Cocok meningkat penjualanmu, tapi cuma siap dengan cost-nya kah? Kan itu Iya. Ya kan? Dan begitu kita keluarkan cost-nya, ya bener nih. Mau saja, desain mau saja. Apalagi kalau ditawarin branding rebranding semua numu deh. Jadi kalau dia menang itu kita sebenarnya punya satu action plan untuk klien misalnya dari A sampai Z yang betul-betul komplit. Untuk klien lokal itu belum sampai 30% terpakai loh. Begitu deh. Iya. Seandainya tuntas ki Didi ya. Dan siap dibayar gitu itu. Itu paling penting. Dan tuntas ki di situ. Selesai ini. Berani ki bilang, oh iya, naik penjualan tak? Begitu deh. Iya, kalkulasikan bisa aja. Iya. Mau bikin persentase, bikin persentase. Jadi teman-teman yang mau order silahkan ke website Menang Agensi. Ada di sini nih. Iya. Jadi solusinya kalau untuk ada mau buka begitu, pecah-pecah, aku jangkau langsung semua satu orang begitu di. Iya. Nah baik. Jadi kembali ke topik kita itu. Jadi sebenarnya jadi
yang kayak begini harus jadi otokritik buat kita jadi pemain ini gitu. Maka wajar sebenarnya kalau banyak sekali itu graphic designer Indonesia itu kelihatan lebih besar di luar. Iya, karena lebih dihargai karyanya di luar pada di sini, Dik. Iya, jadi bukannya dalam artian kualitas karyanya itu sudah internasional nih. Iya, betul. Dikurasi internasional. Banyak sekali. Ada silakan di sini lihat itu Firman Hatibu. Itu salah satu Om Firman, gila. Gila itu Pak desainnya. Kalau teman-teman pakai Corel Draw terbaru yang muncul ke desain berapa Corel ini ada semua di kepalanya ya di situ desainnya ngeri. Dan konon Om Firman putus sekolah juga. Maaf. Dia bilang juga di video. Sini silakan nonton. Maksanya. Oke Om, ini kayaknya sudah mau 1 jam. Iya. Saya mau tanya ini. Apa yang disesali dalam hidup? Sampai di tahap ini, apa yang disesali yang belum dilakukan di masa lalu? Tidak selesai kuliah. Itu Ji. Kenapa tidak selesai Kak? Iya. Jurusan apa dulu? Sosiologi. Tapi niatnya bakal mau selesaikan? Bakal mau selesaikan? Apa itu? Niatnya bakal mau selesaikan kuliahnya ini? Saya punya tekad untuk kuliah lagi memang. Bismillah deh. Bismillah. Nah, sekarang kemudian apa harapannya di kemudian hari secara personal? Mau jadi apa ini Om Jake? Bukan mau nangis kalau ditanya begini ya. Maksudnya begini. Kan istilahnya dalam buku Stephen Covey itu harus kau kenali mau dikenal apa kau sebelum kau mati itu. Iya. Artinya kalau kita bagaimana kau bisa melihat dirimu kalau kamu mati di depan kuburmu kau lihat ke dirimu itu dikenal sebagai apa begitu. Mau jadi apa memang ini? Mau jadi sultan nih. Sultan jadi. Iya. Sesederhana itu. Tunggu dulu. Iya. Harus panas apa yang dibilang sultan? Iya. Apa ini? Mau jadi nanti setelah untuk mau urus masjid sebenarnya. Itu Ji. Itu Ji dari akhirnya. Iya. Masjid jadi. Masjid. Padahal dekatnya itu masjid dari rumah. Kenapa saya jadi pengurus masjid loh? Itu sih. Tidak mudah memang. Kayak begini, banyak orang bilang mau bermimpi membangun masjid, sementara hari Jumat masih 5.000 masuk. Gitu gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau mimpi mau bangun masjid, dia mau kau tunggu apalagi maksudnya nanti banyak uangmu. Tak balik pikirannya itu istilahnya. Mau kurus tapi mau olahraga tapi setelah kurus bagaimana kayaknya. Oke Om, jadi penutup terakhir, apa jadinya dan apa Om lakukan apabila suatu hari nanti tiba-tiba Fiverr tidak ada, kemudian laptop tidak ada, kemudian uang juga tidak ada, apa yang mau dilakukan? Dan itu kan apalagi tidak melekat pada diri kita. Iya. Apa yang kembali mau dilakukan? Beratnya itu pertanyaan. Karena saya sampai hari ini saya berpikir begitu. Apa jadinya kalau semua yang hari ini saya miliki, yang menurut saya itu adalah milikku, tiba-tiba diambil semua karena banyak kejadian seperti itu. Tidak disangka. Susah kita jawab sekarang itu karena yang kayak begitu kan sebenarnya ujian cinta sebenarnya. Ujian cinta. Iya. Cinta dengan? Ujian cinta dalam artian begini. 3 anakku itu lahir. Ya. Ya kan? 3 anak itu lahir. Dalam sujud syukurku saya bilang ini anak bukan punyaku. Begitu. Iya. Mungkin dia biologis memang. Yeah. Tapi ini anak saya harus ada apa? Saya sadari memang bukan punyaku dan betapa besar cintaku itu sama anak-anak, termasuk kita, termasuk semua orang yang punya anak. Ya betul. Saya berpikir seperti itu. Jangan Fiverr, jangan uang, jangan apa. Bagaimana kalau itu anak diambil? Bagaimana kalau cintamu diambil gitu? Apa yang harus kau lakukan? Ini tentang cinta juga. Artinya begitu pun juga misalnya Fiverr. Pasti sekarang lagi cinta-cintata dengan Fiverr misalnya. Lagi cinta-cintata dengan skill desain misalnya. Dan kalau tiba-tiba itu diambil itu bisa hilang dengan cara yang tidak kita pikirkan. Jadi itu tantangan. Jadi menurut apalagi keikhlasan gitu. Saya Muslim ya. Ya.
kalau persoalan ikhlas dan sabar itu seharusnya orang muslim itu khatam yang begitu-begituan. Yeah. Karena Anda muslim, maka syukur dan sabar itu harus jadi karakter. Meskipun kita masih belajar, makanya dari awal itu bahwa saya berpikir bahwa graphic design ini, Fiverr ini, apa yang saya lakukan sama Odi, ini tidak kekal. Pasti ditinggalkan, hilang atau tinggalkan. Oh iya. Iya kan? Luar biasa. Terima kasih banyak Om Jack atas inspirasinya. Semoga terinspirasi aja para penonton, para anak remaja, para remaja masjid, semua terinspirasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.